Halo, ketemu lagi dengan saya Mike. Gue Peter. Hari ini kita lanjutin ya tentang karakter development sesuai janji kita. Kita ke bagian kedua ya, Pit ya. Ini bagian sub bagian kedua dari narsistik. Nah, mungkin Peter yang mau cerita dulu nih. Kalau yang bagian kedua itu sebenarnya apa sih? Yang laten. Laten. Mungkin laten itu tidak kelihatan ya, laten tuh. Kalau gunung es itu yang ada di bawah permukaan air. Jadi ngeri. Bahayanya itu tidak terlihat, tapi ada dan besar potensi bahayanya ya. Iya, efeknya nanti kalau kayak Titanic tuh. Kayak Titanic. Iya, nggak kelihatan ditabrak. tabrak, tahu-taunya 3 kali lipat jeger. Ya, nanti ya itu sangat menggambarkan sih ya. Jadi kalau kita bisa bertemu dengan orang yang narsistiknya implisit atau tidak tidak dimunculkan, vulnerable gitu ya, laten, mungkin bisa lebih mengerikan ya sebenarnya lebih ngeri. Mungkin kita bisa coba tanya aja Peter, maksudnya laten tuh kayak gimana sih, Pit? Iya, udah jelas bertolak belakang dengan yang self grandio kemarin. Iya, yang flamboyan itu bertolak belakang. Kalau yang ini berapi-api langsung menunjukkan pada orang lain saya spesial. Nah, kalau ini langsung penem diam. Oh, tidak menunjukkan bahwa dia spesial, tapi ada di dalam dirinya. Wah, dipendam di sini gawat. Seperti gunung es nanti. Oke. Jadi, nah, kasus nyatanya, Pit, gimana tuh? Kalau yang dipendam itu seperti apa? Mungkin jadi kita sering ketemu ya, iya. Oh iya. Saya pernah lihat kejadian nyata di Indonesian Idol ya, di salah satu episode gitu. Ada temennya lolos nih, dapat tiket. Oh. Dia nggak marah sekali ke temennya itu yang nggak lolos. Emangnya dia layak gitu? Kok gua nggak sih? Padahal gua lebih bagus loh. Itu lebih apa ya? Kalau dikorek itu akan muncul. Tapi kalau tidak ada wawancara itu, mungkin dia akan diam-diam aja dengan kesal. Pulang dengan rasa kesal. Akan pulang tapi memendam. Nah, tapi kalau dikorek, kalau diwawancara, nah baru itu gunung es di situnya jebret muncul. Itu dia bahaya. Ya. Dan itu keluar biasanya saat di kompetisi, begitu dia tidak dapat perlakuan yang dia inginkan, dia akan meledak ya. Meledak kompetisi. Salah satunya itu kita nggak kelihatan loh. Jadi kalau anak yang punya ini punya kelainan disorder ini bahaya sekali, karena punya kecenderungan mungkin kalau bunuh diri mungkin bisa dari sini juga, Pit ya. Oh iya, bisa, sangat. Jadi sangat karena mungkin. kecewa orang lain yang dipilih dia enggak, dia bisa aja bunuh diri demi gengsi mungkin ya. Iya. Tuh, jadi iya, kayak itu kan mahasiswa yang pernah saya share itu kan bunuh ya, diri. ada kasus beberapa mahasiswa yang merasa katanya sih ditolak. Kita belum cross check ya itu kebenaran sih ceritanya, tapi kalau dari ceritanya dari cerita kabar burung di sosial media itu kan ditolak skripsinya dan akhirnya dia bunuh diri karena malu katanya. Nah, kalau seperti itu berarti itu salah satu contoh yang laten ya, itunya, karena memendam. Gawat itu mungkin dianya sendiri nggak sadar dan orang di sekitarnya juga kemungkinan juga nggak sadar. Jadi tiba-tiba kok tiba-tiba dia gitu kok tiba-tiba dia berbuat seperti itu ya dan sebagainya. Iya, betul setuju. Berarti salah satu yang harus diwaspadain tuh ya, penyebabnya apa sih, Pit? Orang bisa laten seperti itu, Pit? Apa berhubungan dengan pola asuh gitu? Oh, itu jelas. Itu jelas balik ya. Balik lagi dengan pola asuh. Selalu. Nah, tadi kalau yang di flamboyan itu kan pola asuhnya yang anak tuh disembah kayak dewa lah, kayak tamu agung atau apalah, pokoknya sangat dispesialkan. Apapun yang dia mau dikasih. Nah, kalau yang ini bagaimana nih pola asuhnya sampai membentuk si anak tuh laten? Nah, ini bisa ekstrim. Bisa ekstrim press. Oh, ekstrim kejam ya, ekstrim keras pendidikannya. Pokoknya sih sebenarnya segala sesuatu yang ekstrim itu sebenarnya emang nggak bagus sih. Kalau ekstrim baik pun sebenarnya kalau kita mau bahas itu panjang nanti ya. Ekstrim baik pun sebenarnya nggak bagus. Ya, nanti jadi self grandio itu yang flamboyan. Nah, ini ekstrim keras akhirnya. Mungkin kalau dari logiknya, mungkin kalau orang tuanya keras nih,
Dia dipaksa berkompetisi, tapi dia tidak berani menunjukkan bahwa dia spesial karena di surprise ya, ditekan oleh orang tuanya. Tapi begitu dia kalah dalam kompetisi, dia langsung merasa kecewa sekali mungkin ya. Dan apa ya namanya, ditunjukkan dengan kompensasi. Mungkin nggak sih kalau dia bunuh pesaingnya? Oh iya. bisa. Itu saya juga punya murid jadinya tuh ingin membanggakan orang tua, tapi karena takut mengecewakan orang tua, tapi terlihat baik tapi ada yang salah di dalam diri dia gitu. Beda dengan baik tulus dan baik karena takut mengecewakan karena tekanan orang tua, akhirnya mau istilahnya menghajar saingannya gitu. Itu kelihatan. Ya berarti potensinya bisa kemana-mana, tapi ya intinya adalah yang laten ini narsistik yang tertimbun di dalam dirinya, tidak terlihat, tidak dimunculkan gitu ya. Dan itu sama bahayanya dengan narsistik yang flamboyan juga ya. Jadi intinya narsistik tidak ada yang baik, dan untuk mencegahnya bagaimana nih, Pit? Untuk mencegah yang laten ini supaya si anak tuh minimal nggak gampang breakdown saat kompetisi gitu loh. Ya, itu balik lagi, jangan terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jadi pola asuhnya harus yang seimbang ya. Seimbang. Tetap dalam koridor disiplin, tapi tidak ekstrim seperti perbudakan mungkin. Anaknya dipecut, enggak ya? Ya, betul. Tetap ada hukuman, tapi bukan berarti yang harus sampai dihajar habis-habisan anaknya ya. Iya. Terus juga saya punya pengalaman juga mungkin sedikit nggak nyambung, karena saya langsung keingetan aja tadi gara-gara yang ekstrim kanan ekstrim kiri. Nah jadi ini sedikit nggak nyambung. Ada murid les itu tidak pernah gagal, sama sekali tidak pernah gagal. Jadi orang tuanya juga nggak marahin dia sangat baik. Jadi orang tuanya pun bingung, lah ini anak nggak punya masalah, nggak bisa saya marahin. Tapi terbukti begitu dia mengalami kegagalan, aduh itu downnya minta ampun. Makanya saya mungkin ya terlihat jahat, saran saya ya terlihat jahat ya. Saya bilang coba kalau kompetisi udah aja sengaja cari yang berat ya. Bisa cari yang jadi berat. Jadi kalau masukin kok jangan ke kolam kecil, masukin ke kolam besar, ikannya lebih besar gitu ya. Biar dia merasakan kegagalan gitu. Bukannya jahat, tapi emang sudah terbukti, saya lihat sendiri anak yang tidak pernah gagal itu begitu gagal, aduh itu jatuhnya. Kemarin ada analogi sih seperti ini, jadi ada dua tanaman yang sama. Yang satu disiram tiap hari, satu disiramnya ya 3 hari sekali gitu ya. Tanamannya persis sama, dari bibit yang sama ya, dari apa namanya, dari benih yang sama. Nah, dari benih apa yang sejenis lah. Yang disiram terus cukup air, akarnya nggak terlalu dalam, jadi begitu dicabut gampang. Tapi begitu yang rumput satunya lagi nih, tanaman yang satunya lagi, karena jarang disiram, akarnya mencari ke bawah, berakar lebih dalam, dan akhirnya lebih susah dicabut. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau si anak itu tidak terlalu mudah dikit-dikit di provide, dia akan mencari caranya dan akan lebih kuat ya, tidak gampang dicabut dari akarnya ya. Betul. Mungkin itu maksudnya, salah satunya itu ya. Jadi tadi pola asuhnya asuh udah jelas, yang wajar lah. Wajar tuh berarti tetap disiplin. Dan yang kedua tuh tadi itu ya, Bet ya, biarkan anak tuh merasakan kompetisi yang sebenarnya ya. Jadi jangan dipikirkan kompetisi yang abal-abal yang anaknya pasti menang. Itu nggak fair. Carilah kompetisi yang anaknya benar-benar bisa beradu apa ya namanya, potensi mereka dengan potensi sebenarnya lah gitu ya. Kalau mereka lihat temennya lebih baik, ya udah akuin gitu. Itu akan membuat si anak tuh lebih apa ya, termotivasi untuk berbuat lebih baik ya ke depannya, menciptakan sesuatu yang lebih baik. Mungkin itu dulu ya. Ada saran lain nggak, Bit, buat orang tua? Jangan terlalu ekstrim, mudah itu aja sih. Jangan terlalu ekstrim.
ya apalagi kita sudah lihat banyak di sekolah kejadiannya mengerikan sekali bahwa anak-anak sekarang itu narsisnya ini di keduanya ini juga muncul ya, kedua jenis narsis ini yang flamboyan dan yang laten ini keduanya muncul. Ini mengerikan sekali karena berefek di sekolah itu berpotensi menyakiti sekitarnya. Jadi kita buat supaya si anak itu lebih toleran lah, lebih bisa mengerti sekitarnya. Paling itu ya, itu berhubungan dengan ini dong ya Fit ya, dengan 5M kita ya. Pada intinya ya moral yang baik itu dibangun dari pemikiran yang baik juga untuk orang lain. Oh ya, saya juga kepikiran ingat lagi gara-gara ekstrim tadi. Ada kejadian nyata, saya juga pernah share, mentor kita Ibu Sonya pernah share juga, dan share-nya sama, itu kejadian nyata. Gara-gara orang tuanya ekstrim, anak sih memang jadi nurut ekstrim karena takut. Jadi ketika udah lulus kuliah nih, kuliahnya juga bukan pilihan dia tapi paksaan orang tua. Nah, jadi ini ada satu anak dididik dengan keras dari kecil, harus nurut kata orang tua. Mungkin kamu harus, contohnya mungkin kamu harus jadi insinyur. Kamu harus jadi dokter. Kamu harus jadi ini, nggak boleh punya pilihan lain. Harus jadi dokter. Harus. Oh, mungkin seperti itu ya. Oke. Anaknya akhirnya singkat kata lulus. Terus bilang kalau udah lulus kamu bolehlah ngapain aja. Mungkin ekstrimnya juga, kayaknya baru pertama kali dikasih kebebasan. Mungkin ini mah ekstrim pemikiran ini aja. Karena itu benar mah, saya boleh ngelakuin apa aja, boleh. Akhirnya setelah lulus anaknya ternyata melakukan yang dia pengen, ternyata bunuh diri anaknya. Jadi dia mungkin merasa saya tidak ada tujuan hidup, sudah diatur sama orang tua saya bunuh diri aja deh. Ini cerita yang boleh dibilang ironis ya. Jadi maksudnya kita orang tuanya pengen anaknya sukses jadi sesuatu, dipaksa, dan akhirnya anaknya memilih untuk bunuh diri aja deh karena tidak istilahnya kalau dari kecil tuh kupu-kupu sayapnya udah digunting, udah digunting lagi. Iya. Disuruh merangkak lagi pakai jalan yang lain. Ya gitulah sih. Ya, mungkin itu aja ya yang bisa kita share hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom pertanyaan di bawah, nanti kita akan jawab. Boleh juga saranin kita bahas apa ke depannya. Kita masih banyak sih pembahasan ya Bid ya. Jangan lupa juga ya kalau mau nyaranin ya, boleh langsung. Jangan lupa lihat yang itu juga, channel satu lagi tentang peralatan ya, alat-alat pendidikan. See you.